Gila, orang ini bisa jadi penghasilan di TikTok affiliate-nya saat ini terbesar di Indonesia. Orang Indonesia bisa dapat penghasilan 800 juta dari affiliate. Wow, beneran gak sih? Emang dia terbesar? Nggak tahu juga. Tapi yuk kita akan belajar bareng-bareng apa sih yang bisa kita pelajari dari akun beliau ini sehingga kita bisa setidaknya ya dapat sedikit ilmu lah dari beliau. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas lagi ya teman-teman ya terkait soal affiliate. Ya, ini kan memang lagi hal-hal yang booming ya, TikTok affiliate, Shopee affiliate, dan seterusnya. Nah, kemarin itu saya melihat postingan dari TikTok dan juga Shopee karena beliau juga dua-duanya, dan dua-duanya alhamdulillah beliau berhasil ya teman-teman ya. Dan Masya Allah banget penghasilan yang beliau dapatkan itu luar biasa gede banget. Ya udah langsung aja kita akan lihat ya. Oke, jadi sebenarnya ini dari postingan beliau yang ada di aplikasi Thread ya teman-teman ya. Jadi beliau itu memposting untuk di bulan November kemarin. Nih teman-teman bisa lihat ya. Dari Shopee-nya aja beliau mendapatkan komisi kotor 302 juta rupiah. 300 juta rupiah teman-teman ya. Dari Shopee Yena Pasaribu. Dan ini untuk TikTok-nya di bulan November beliau mendapatkan komisi 500 juta. Dan dari itu pun di sini keterangan persentasenya ya. Plus 5% dari bulan sebelumnya. Artinya bulan sebelumnya ya nggak jauh-jauh dari angka inilah ya teman-teman ya. Nah, yang mana sih akunnya dan bagaimana cara dan metode beliau nih kita pelajari bareng-bareng di video ini. Oke, jadi ini adalah akun dari Kak Yena Pasaribu ya teman-teman ya. Nama akunnya adalah hi.momstore dan memang benar saya udah cek ya pokoknya saya udah cek lah ya. Ibaratnya ini nggak tipu-tipu dan beliau ini benar. Soalnya kemarin di thread itu banyak tuh yang ngira beliau penipu tuh. Biasalah ya, netizen nggak percaya kalau memang ada orang yang bisa berhasil sampai segitunya gitu. Nah, sampai beliau itu nunjukin soal pajak lah apalah itu ada semuanya di thread-nya, teman-teman boleh lah. Nah, di sini beliau itu lihat deh ya, kontennya berapa video beliau uploadnya itu berapa, terus kemudian sehari itu berapa, dan produk-produk pilihan beliau itu apa ya, dan bagaimana cara ngontennya. Ini penting karena kita harus belajar dari siapapun ya. Kita harus belajar dari siapapun. Tidak ada ilmu pasti di TikTok ataupun di Shopee. Yang penting kita mencoba dan mempelajari. Ambil positifnya, buang negatifnya, dan kita harus coba. Barangkali kita bisa menemukan cara yang cocok buat kita. Oke? Kita akan hitung ya teman-teman ya. Berapa hari sih? Berapa banyak sih beliau ini upload dalam sehari gitu ya. Nih, 31 menit yang lalu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sekitar 15-an ya. Oke, kita lanjut lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 ya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya, sekitar gitu lah ya, antara 12 sampai 15, ya segituan lah ya. Nah, itu adalah ya yang beliau upload setiap harinya. Apakah ini namanya konten brutal? Ya nggak tahu ya. Brutal itu dari berapa ke berapa gitu. Apakah dari 5 atau dari 5 itu udah disebut brutal belum sih? Nah, itu persepsi kalian sendiri aja. Saya nggak akan ngomongin soal brutal dan tidaknya, tapi di sini jelas-jelas bahwa poin utamanya adalah cara ngontennya. Karena konten adalah segala-galanya. Kita dituntut untuk belajar bagaimana cara kita mempresentasikan produk, membawakan dengan asik, sesuatu yang relate dengan orang lain. Nah, itulah yang saya pelajari dari akun beliau ini. Dan produk-produk beliau ini juga produk-produk yang menurut saya juga nggak cuma produk trending dan produk viral aja, tapi juga dikombinasi dengan produk-produk yang lain. Ini contoh ya, Le Dinding ini kan termasuk produk viral ya, beliau juga bawakan. Nah, ada juga produk-produk lain nih, contoh yang ini nih, Teso ya, Le Dinding juga. Ini produk baru terjual 4 ya. Nah, kayak gini ya, jadi nggak semua produk-produk yang beliau bawakan itu produk-produk yang viral dan trending, ini bahkan enggak. Nah, ini tapi saya nggak tahu ya, apakah beliau ini di-endorse, ataukah memang riset beliau sendiri, nah kita nggak pernah tahu. Ya, kita nggak pernah tahu. Tapi yang jelas beliau melakukan kombinasi itu. Nggak semuanya produk viral, tapi beliau ini ya mengkombinasikan gitu loh. Produk-produk antara yang viral dan tidak viral, produk baru, semuanya di-rolling, dirotasi. Sehingga apa? Ya mungkin bisa menjadi salah satu penyebab akunnya bisa grow. Dan juga ya kalau ada yang FYP, FYP-nya turun, ada lagi yang FYP yang menggantikannya. Nah,
Kayak gini ya teman-teman ya. Nih ini kayak sajadah kayak gini, sajadah Kubah. Ini kan termasuk produk viral nih, udah terjual 11.000 pieces ya. Dan coba teman-teman perhatikan bagaimana cara beliau ngonten itu enak banget. Flow-nya itu let it flow banget gitu, kayak kalau let it flow sih. Pokoknya bahasa-bahasa itu kayak bahasa-bahasa storytelling aja, bahasa-bahasa bercerita aja, kayak ngasih tahu dan bercerita itu loh, nggak kelihatan kayak jualan banget. Nah, mungkin itu juga menjadi pertimbangan kita untuk kita pelajari, gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Dari tampilan studio beliau juga bagus banget ya teman-teman ya. Dan ini nih teman-teman ya, mungkin kalian ngira, Bang, saya nggak punya nih bang rumah yang kelihatan mewah, yang cakep, yang backgroundnya bagus kayak gini nih teman-teman. Nih, saya coba tunjukkan di ininya ya, di thread-nya ya. Oke, di thread-nya beliau ini, beliau pernah menjelaskan kayak apa ya teman-teman ya, semacam backgroundnya dia gitu loh. Nah, pernah ada beliau sering kali ada edukasi juga. Sebentar, saya lupa ya yang mana ya. Sebentar. Nah, di sini kayaknya ya, di sini kayaknya. Nah, ini kan background yang dia pakai ya, teman-teman ya. Nih, coba. Jadi dia tuh menjelaskan ada lampunya. Nih, dari lampu itu kita kayak kelihatan gitu loh. Tuh, ya. Bahwa ruangannya pun juga sama kok kayak ruangan kita. Depannya tuh mungkin berantakan gitu ya, teman-teman itu, ya. Jadi background nih ya, background yang dipakai cuman pas di belakang dia, di ujung-ujungnya dia aja. Nah, ini mungkin bisa teman-teman belajar juga gitu ya, teman-teman ya. Nah, beliau kadang di background ini, kadang juga di background di ruangan ini gitu. Ruangan ini, kalau ini mah mahal ya teman-teman ya, untuk dekor di belakangnya ini nih mahal teman-teman. Nah, kalau yang background kayak tadi aja, yang kayak beliau ini aja, nah ini nggak butuh mahal sih. Karena paling cuma 2 lembar wall panel itu, kalau nggak salah satu lembarnya 75.000 atau berapa ya. Mungkin sekitar butuh 3 atau 6 gitu ya, kanan kiri gitu. Ya seperti itulah teman-teman ya. Dan dari sini ya setiap orang itu mempunyai jalan rezekinya masing-masing ya. Bang, tapi kan yang bagus videonya lebih dari kakak ini kan banyak, tapi kok mereka penghasilannya nggak sebesar kakak ini? Ya kembali lagi teman-teman, rezeki itu sudah ada yang ngatur, tertakar dan tidak tertukar ya. Kita bahagia, kita bersyukur terhadap rezeki orang lain, itu akan membuat rezeki kita insya Allah akan mengalir juga. Ya, kalau ada orang yang sukses jangan diiri-iriin. Kalau ada orang yang berhasil jangan didengki-dengkiin. Terus kalian mencari pembenaran, alasan. Jangan. Ikutlah bersyukur, bahagia, oh alhamdulillah, ya masya Allah kakak ini berhasil, mudah-mudahan saya juga berhasil gitu ya. Sebenarnya kata-kata mudah-mudahan itu enggak sih, langsung aja berdoa, sekalian berdoa, ya Allah saya juga mau bisa seperti kakak ini, dan saya yakin Allah pasti akan mempermudah jalan saya untuk bisa seperti kakak ini. Itu aja, sesimpel itu ya. Itu yang kita lihat ketika ada orang yang sukses dan ada orang yang berhasil di luar sana ya teman-teman ya. Karena pasti ada tuh yang iri, loh kontennya gini doang, konten gue lebih bagus, tapi kok omset gue nggak kayak bisa kayak dia, kok video gue stuck gitu aja. Ya namanya algoritma, kalau akun kita belum terbaca, ya akan susah ya teman-teman ya. Nah, dari semua yang pernah kita bahas sebelum-sebelumnya, kunci utama dan fokus utama adalah public speaking. Gimana cara kita ngomong di depan kamera, gimana cara kita memberikan nada-nada intonasinya, sehingga ini akan membuat orang nggak flat, nggak ngedenger itu nggak flat, nggak bosen, akan lebih asik, dan akan terpengaruh untuk membeli produk kita. Ya, tapi tentunya kita juga harus analisa, nggak sembarang produk harus kita promosikan, cari produk yang terbaik yang menurut kita yang bisa kita promosikan dan bisa kita jual. Ya, jadi mungkin segitu dulu apa yang bisa saya sampaikan. Nggak akan lama-lama video ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua dan menginspirasi dan melihat ini tuh sebagai potensi, bukan sebagai wah sok pamer tuh, sok paling berhasil tuh. Enggak, jangan melihat seperti itu. Jadikan ini sebagai motivasi, jadikan ini sebagai acuan bahwa oh bisa loh orang nyampe ke situ. Nah, biar kita bawaannya positif. Terus kita juga vibrasi energi yang masuk ke kita itu juga positif semua. Kalau diliputi dengan iri, dengki, berat. Yakin aja kita pasti bisa nyampe di sana. Kita upayakan dan berusaha terbaik versi kita, tapi tetap belajar ya. Nggak cuma usaha doang. Usaha itu bukan usaha upload doang, tapi juga belajar bagaimana cara ngomong di depan kamera, bagaimana cara public speaking dan seterusnya, bagaimana cara menyusun kata-kata, itu juga harus teman-teman pelajari. Nah, buat teman-teman yang udah gabung di grup VIP saya atau di kelas TikTok affiliate saya, itu kan sudah ada ya teman-teman ya. Maksudnya materi public speaking, materi script formula, nah itu yang harus teman-teman latih. Semua materinya udah lengkap dan kalian tinggal pelajarin aja ya. Tetap semangat buat teman-teman semua. Terima kasih. Buat kalian yang mau join kelas saya juga boleh cek link di deskripsi ya. Mudah-mudahan bisa membuat teman-teman ya nggak bingung lagi ya. Tapi nggak harus ikut kelas. Untuk sukses di TikTok ataupun di Shopee itu nggak perlu kelas kok. Yang diperlukan adalah niat, konsisten, komitmen, ya ketulusan hati, ngonten harus dari hati.